Heboh, Denny Sumargo akhirnya sanggupi tantangan DJ Verni untuk melakukan tes DNA ulang. Seperti yang diinginkan oleh DJ Verni dalam tantangan terbuka yang dituliskannya di sosial media. Tak cukup sampai di situ, Denny Sumargo pun bahkan mengaku siap jika DJ Verni masih ingin melakukan tes DNA ulang sampai 4 kali, namun dengan sebuah syarat. Lantas, syarat apa yang diajukan Densu untuk tes DNA-nya pada kali ini? Benarkah lantaran tak ingin terulang seperti sebelumnya, Denny Sumargo pun kini akan menyertakan pihak kepolisian untuk mengawal permasalahan lama yang kembali terulang? Sementara itu, awal mula permasalahan ini pun memang berawal di tahun 2013 lalu, atau 2 tahun berselang sejak Denny Sumargo gantung sepatu dari karirnya sebagai atlet basket nasional. Mulai merambah dunia keartisan dengan berperan dalam sebuah film di tahun yang sama, dan mulai kembali melambungkan namanya, Densu pun dihadapkan pada kabar buruk karena dituding oleh DJ Verni menghamili seorang wanita dan enggan bertanggung jawab atas dugaan anak dari darah dagingnya itu. Dan yang cukup mengejutkan, wanita yang baru diketahui namanya sebagai DJ Verni itu pun mengaku dan memaparkan sering kali mendapatkan perintah dari Denny Sumargo untuk menggugurkan kandungannya. Lantas seperti apa pengakuan DJ Verni di tahun 2013 lalu dan sikap Denny Sumargo yang disebutkan oleh DJ Verni kerap memintanya untuk menggugurkan kandungan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kemunculan seorang wanita yang menjadi kisah pahit di masa lalu bagi aktor sekaligus YouTuber Denny Sumargo, yaitu Verni Hasan alias DJ Verni, memang menjadi kabar yang cukup menghebohkan dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Ya, Denny Sumargo yang tengah tenang dan menikmati kesuksesan yang tengah diraihnya saat ini, tiba-tiba saja kembali dihadapkan kepada permasalahan lama yang dimunculkan kembali oleh seterunya tersebut, dimulai dari sebuah postingannya di sosial media. Postingan bergambar seorang anak yang diduga anaknya bersama Denny Sumargo itu pun dituliskan oleh DJ Verni dengan kalimat bernada santai, namun menyerang kembali hati Denny Sumargo. Tes DNA 2 kali yuk, biar tambah mengejutkan. Kan kemarin rumah sakit pilihan dia, dokter pilihan dia. Sekarang gantian dong RS-nya dari saya. Tulis DJ Verni dalam postingan yang ditujukan untuk Denny Sumargo. Semuanya itu bohong semua ya. Di sini saya cuman bicara ke publik semua dan ke media semua, dan di sini saya bicara sama Denny. Denny, kalau bisa kamu tidak merasa melakukan dengan saya, ayo kita buktikan dengan melakukan tes DNA. Hanya tes DNA lah bukti yang paling terkuat untuk bisa terungkap semuanya di sini siapa yang benar di antara aku dan Denny. Tak berlangsung lama, Denny Sumargo yang mengetahui hal ini pun langsung menjawab tantangan tersebut lewat sebuah postingannya di sosial media. Denny Sumargo pun menuliskan, ia sudah menyanggupi apa yang menjadi tantangan dari DJ Verni bahkan sudah 4 tahun yang lalu, atau saat dirinya mampir ke acara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Iya, gua udah baca. Itu urusan tes DNA 2 kali, udah gue okein kan dari waktu pas Hotman Paris Official mau sponsorin Verni di acara YouTube-nya 4 tahun lalu malahan.
Tak cukup sampai di situ, Denny Sumargo melalui tulisannya pun menyampaikan ia bersedia untuk melakukan tes DNA, bahkan lebih dari permintaan DJ Verni, yaitu sampai 3 atau 4 kali. Buat yang tahu IG-nya Verni Hasan, tolong tag story ini dia, karena IG gue diblok sama dia. Ayo, tes kedua, ketiga, atau keempat sekalian. Gak ada masalah. Namun, untuk tes DNA-nya kali ini, Denny Sumargo pun mengaku akan adanya campur tangan dari pihak kepolisian karena untuk mengantisipasi adanya keraguan, terutama dari pihak DJ Verni yang selama ini masih terkesan tidak percaya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Tapi kali ini supaya jangan hilang-hilangan lagi dan ribut-ribut di sosmed kayak anak kecil, gua akan buat laporan polisi supaya tidak ada keraguan lebih jauh lagi. Karena secara tidak langsung, kredibilitas lembaga Eijkman @RSCM Official juga dipertanyakan. Ya, kepercayaan diri yang ditunjukkan Denny Sumargo saat ini pun tentu beralasan. Pasalnya, selain ia sudah mengantongi alat bukti terkait tidak adanya kecocokan hasil tes DNA miliknya dan DJ Verni sejak tahun 2019 lalu, Denny Sumargo pun kini mendapatkan dukungan penuh dari sang istri Olivia Alan yang bahkan terlihat menemaninya berlibur di negara tetangga Singapura. Dalam postingannya di sosial media, Densu bahkan tampak asyik berjalan-jalan membeli pakaian serta membeli sepatu bermerek ternama yang bahkan disebutkan sendiri olehnya menghabiskan budget yang cukup fantastis. Lantas benarkah hal ini pun menandakan jika Denny Sumargo siap untuk meladeni hal apapun yang diinginkan oleh seterunya DJ Verni? Nyala ya? Iya. Ya, permasalahan yang kini kembali dimunculkan oleh DJ Verni memang berawal di tahun 2013 lalu atau saat Denny Sumargo sambil berlinang air mata mengatakan dirinya sebenarnya bertahan karena tidak ingin menghancurkan karir DJ Verni yang tentunya juga akan hancur saat ia membongkar semuanya. Tidak cukup sampai di situ, Denny Sumargo juga menegaskan dirinya tidak pernah sekalipun berniat jahat kepada DJ Verni selama mengenalnya. Namun, balasan yang dia dapatkan dari kebaikan yang dia berikan kepada DJ Verni adalah seperti ini. Saya ingin bilang kepada Verni, seperti tadi yang saya bilang, kita semuanya, mari kita kembali ke jalan masing-masing. Apa-apa pertahankan diri masing-masing dan kebenaran masing-masing. Intinya ini bukan konsumsi masyarakat. Ini bukan hal yang bisa membuat kamu meminta keadilan pada masyarakat. Kasihan anak kecil di luar sana. Kasihan ibu-ibu muda yang juga sedang mengandung. Kasihan juga mereka yang memilih yang single parent. Kesannya semua kayak begitu gitu loh. Padahal enggak. Saya yakin di luar sana. Dan teman-teman hebat. Mama saya salah satu contoh. Mereka bisa membesarkan anaknya tanpa harus bergantung pada laki-laki. Tapi kalau bisa punya dua, banyak kok bisa perempuan hebat. Gak ada yang gak hebat menurut saya. Saya tidak pernah menjudge semua wanita dan pekerjaan. Sebenarnya apapun pekerjaan tadi dalam masyarakat, saya menghormati. Yang saya nilai adalah perbuatan. Membuat seluruh masyarakat di Indonesia, kalau saya akhirnya membuat ini semua menjadi sebuah isu yang terlalu besar dan mengganggu kalian semua. Sangat menyatakan diri saya sampai saya tidak bisa. Kalau ada satupun yang ingin membenci saya, ini membenci saya tidak ada. Saya tidak bisa. Saya tidak akan pernah mencari kalian untuk bilang ini benar. Saya tahu bagaimana saya tahu sudah saya tahu dengan saya.
sekedar itu. Kalau saya orang jahat, waktu itu tidak sehat ya. Saya bantu untuk dia sama dia. Dia udah frustasi, dia tanya namanya Sofia juga. Saya membantu dari belakang. Orang tidak pernah melihat kebaikan saya tidak perlu tonjolan itu semua. Tapi saya membantu. Kalau semua teman-teman media ini menjatuhkan saya pun, saya tidak pernah komplain. Pernah sekalipun saya meminta pada kalian. Saya minta kalian cuma punya hati nurani. Setiap wanita di dunia ini berhak atas hidup mereka. Mereka bukan komoditi. Mereka bukan jualan. Mereka berhak dan layak untuk hadir di dunia ini. Mama saya membesarkan saya dengan sebuah penolakan. Dan saya paham banget bagaimana rasanya. Pernah mama saya komplain sedikit pun? Tidak pernah. Maaf, saya harus mencurahkan hati ini. Karena saya gak pernah berbicara semalam ini. Orang yang banyak tahu tentang saya. Saya minta maaf kepada mama saya. Dia tetap banyak dengan saya. Karena dia sudah melahirkan saya ke dunia. Atas semua hal ini, saya tidak salah. Dan saya tahu kebenarannya. Tapi maafkan saya. Kalau saya tidak bisa melanjutkan ke orang lain. Maafkan saya. Ya, terkait tudingan miring yang dialamatkan oleh DJ Verni terhadap dirinya, Denny Sumargo dari sejak saat itu sudah menegaskan berkali-kali. Bahkan, memang tidak ada hubungan spesial di antara dirinya dengan DJ Verni. Apalagi sampai dengan berpacaran dan memiliki anak dari hubungannya tersebut. Lantas benarkah hal inilah yang membuat keyakinan Denny Sumargo semakin bertambah dan begitu yakin terhadap ucapannya untuk menerima tantangan tes DNA yang kembali diminta oleh DJ Verni? Sebenarnya memang kita itu kenal sebagai teman biasa. Pernah berkaraoke bareng, saya pernah datang ke tempatnya dia, itu nggak pernah berdua, selalu ada orang lebih. Dan di sana kita melakukan yang namanya teman, orang bergaul segala macam. Itu kayak gitu aja, gak ada yang aneh-aneh gitu. Jadi bahwa mengunjungi itu ya mengunjungi teman seperti itu Ya kalau setiap kali saya mengunjungi orang terus orangnya nuntut saya, habis saya di penjara udah. Semuanya nuntut sama saya. Selesai, semua yang punya cah dalam kelar gue dituntut sama orang. Saya tidak akan menjawab apa-apa lagi setelah ini. Saya akan kembalikan ke kepolisian. Tapi kalau dia masih mau nuntut saya di publik dan berbicara, itu dia tantangan saya tadi. Tunjukin bukti yang utuhnya bahwa kita pernah berpacaran dan pernah menikahi dia. Itu tantangan saya gitu. Mau fight langsung di media, ayo gitu. Tapi kalau mau fight di kepolisian, ayo. Tapi kalau mau minta maaf, dengan senang hati, dengan rendah hati. Gak perlu meminta maaf sama saya, gak usah minta maaf sama hati Indonesia. Intinya adalah, sudah, saya gak mau lagi bahas masalah ini. Saya mau kembali ke karir saya mau menjalani kehidupan saya dengan baik. Saya gak mau melakukan ini itu dan segala macam untuk bisa membuat saya lebih panas gitu loh. Saya legowo. Saya yang minta maaf duluan mas, dia gak perlu minta maaf sama saya. Saya datang, kalau dia mau saya minta maaf, kalau saya bersama. Perlu dia datang, kalau dia mau sentuh, jangan lari ke dia. Sementara itu, permasalahan Denny Sumargo dengan DJ Verni pun memang cukup menghebohkan publik di tahun 2013 lalu. Terutama soal cerita dan pengakuan DJ Verni pada kala itu yang mengutarakan awal perkenalan hingga Denny Sumargo pun kerap memintanya untuk menggugurkan kandungan. Lantas seperti apa awal cerita DJ Verni terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment.
Permasalahan Denny Sumargo dengan DJ Verni yang kini kembali menguak memang bermula di tahun 2013 lalu atau saat DJ Verni buka suara perihal permasalahannya tersebut. DJ Verni pun mengungkapkan awal mula perkenalannya dengan mantan pemain basket nasional tersebut terjadi saat dirinya dengan Denny Sumargo berkenalan lewat pesan singkat BlackBerry Messenger pada saat itu. Dari situlah awal mula pertemuan keduanya yang berlanjut hingga bertemu di sebuah apartemen dan terjadilah hubungan di antara mereka yang menyebabkan DJ Verni pun menyebutkan mengandung anak dari Denny Sumargo. Yang cukup mengejutkan dari cerita DJ Verni pada kala itu, ia menyebutkan kerap diminta oleh Denny Sumargo untuk menggugurkan anak hasil hubungan terlarangnya tersebut. Kalau bisa perkenalan sama Denny sih itu sekitar 1,5 tahun yang lalu ya. Itu awalnya perkenalan di acara ada pesta gitulah, ada acara teman. Cuman di situ teman aku ngenalin ke Denny. Cuman di situ aku masih belum tahu ya siapa Denny. Jadi ya santai-santai aja. Ternyata di situ aku udah berapa kali teman aku itu udah kenalin ke Denny. Nah setelah itu Denny itu ternyata deketin teman aku yang cewek ini. Terus karena temen aku yang cewek ini dia udah punya pacar, jadi di situ aku sama-sama jomblo. Terus Denny juga cari cewek minta kenalin, ya udah akhirnya aku dikenalin lah sama Denny. Akhirnya aku add pin BB-nya Denny. Awalnya sih seperti itu. Jadi Perkenalan awal perkenalan sih melalui BlackBerry ya. Setelah itu kan sama-sama sibuk ya. Denny itu masih sibuk syuting 5 cm dan aku juga masih sibuk keluar kota. Selama 6 bulan itu kita cuman kontak di BBBB aja. Mau ketemu tapi masih belum bisa ada waktunya. Terus setelah dia udah selesai syuting, aku juga udah agak longgar, akhirnya kita ketemu. Awal ketemunya sih dia yang ngajak ketemuan ya, karena waktu itu dia habis acara dari Bandung, dia habis acara pesta pernikahan temannya. Terus habis itu dia mau ke acara pesta lagi, terus dia ngajak aku, cuman aku ada acara, aku bilang kita sama-sama datang ke acara masing-masing dulu. Habis itu ya udah kita ketemuan. Habis selesai itu habis selesai itu Denny datang ke apartemen aku. Dari situlah mulai kita langsung ketemu terus. Pertama kali kaget ya, di situ aku juga kaget. Terus banyak banget teman-teman aku dan ada saudaraku juga di apartemen. Terus habis itu aku langsung BBM Denny, aku ada yang mau bicarain. Terus habis itu Denny langsung telepon aku. Disitulah aku mulai nangis sama dia. Cuman Denny masih menenangin diri aku. Kenapa ya udah santai aja, kamu cek ke dokter, habis itu nanti aku anterin ke dokter. Aku bilang, kamu mau anterin aku ke dokter kemana? Aku bilang gitu. Dokter buat gugurin loh. Kok kamu tahu sih dokter tempat-tempat ini? Seperti itu sih. itu awalnya udah langsung dia memberikan. Dari awal memang dia udah minta untuk gugurin. Dari awal memang aku bilang aku nggak mau gugurin. Aku bilang gini, Denny, kamu coba pikir, di sini kan kita sudah melakukan dosa, dan di sini aku hamil. Seandainya aku gugurin, yang di sini nanti yang lebih dosa aku bilang seperti itu. Cuman Denny sih tetap suruh aku cek ke dokter. Habis itu dia langsung telepon terus sih, minta untuk gugurin. Tidak cukup sampai di situ. DJ Verni pun juga menyebutkan hal yang membuatnya mau berhubungan dengan Denny Sumargo pada saat itu, lantaran ia mengaku single alias tidak memiliki wanita. Namun tidak disangka, menurut cerita DJ Verni, selama ini Denny Sumargo ternyata menutupi darinya jika Densu telah memiliki calon istri. Waktu berapa bulan itu aku masih nilai dia tuh baik ya. Di situ juga dia kan selalu bilang alasan tidak mau bertanggung jawab karena mamanya sakit satu ya. Itu aku masih mikir mamanya. Jadi saat itu aku bilang ya sudah, aku tutup masalah ini, aku akan kabur dari semuanya, aku akan kabur dari keluarga, aku akan kabur dari kerjaan, dari teman-teman untuk sampai anak ini besar dan lahir. Dan kamu jangan ganggu aku. Aku waktu itu sempat ada SMS dan telepon sama dia seperti itu. Terus dia sih nggak ada jawaban. Dia cuma jawaban oke, kalau bisa mau kamu seperti itu ya sudah terserah gitu kan.
di situ aku ada sebulan ya, sebulan itu aku diam, nggak ada komunikasi lagi sama dia. Terus kemudian keluarga tahu, akhirnya aku berkomunikasi lagi sama dia, terus keluarga minta pertanggungjawaban dia. Dan di sini dia masih tetap tidak mau bertanggung jawab kan. Udah gitu dia masih bikin alasan kalau misalnya mamanya sakitnya semakin parah, mamanya sekarang bukan sakit biasa lagi, malah sakit parah, ada di rumah sakit kan. Nah di situ aku masih kasihan, dan dia bilang di situ ada alasan dia satu lagi, kalau bisa aku seandainya nikah sama kamu, nanti calon istri aku gimana? Dia bilang seperti itu. Tapi di situ aku langsung kaget, aku bilang, loh kok calon istri, selama kita jalan kamu selalu tanya sama kamu selalu tanya sama teman-teman aku, dan kamu selalu tanya sama aku jalan sama siapa, udah dekat sama siapa. Mereka jawab, teman-teman aku selalu jawab ya memang aku tidak dekat dengan siapa-siapa, dan aku juga jawab sama Denny aku tidak dekat dengan siapa-siapa. Terus terus setiap aku ketemu dia aku pun tanya, kamu lagi dekat sama siapa? Denny juga selalu jawab, aku kok bisa dekat sama cewek, satu cewek pun sekedar temen aja aku pasti akan bilang sama kamu, buat apa aku bohong. Akhirnya aku balikin lagi ke dia seperti itu kan, kenapa kamu sekarang bohong, ternyata kamu udah punya calon istri, aku bilang gitu kan. Tapi jawabnya Denny dengan seenaknya dia jawab, maksud aku sebelum aku mau merit aku mau main-main dulu. SMS itu lama-lama hilang ya. Iya, jadi aku sering SMS. Jadi aku SMS terus ditelepon, aku SMS terus ditelepon, jadi lama-lama hilang sih. Mungkin ada salah satu SMS. Ada bukti SMS yang dia waktu itu sakit demam, dia suruh aku ke kosannya, terus di situ cuman ada SMS yang kita berantem hebat itu, dia mengakui kalau misalnya aku tidak usah repot-repot untuk melaporkan dia ke polisi, dan dia akan datang sendiri ke polisi untuk bertanggung jawab, dan dia ingin ya sudah kok misalnya mau dipenjara ya penjara aja, aku akan rela, dia bilang kayak gitu. Itu ada sih, cuman aku nggak keluarin. Karena kan di sini kan udah proses hukum ya, jadi aku cuman ini proses hukum aja sih. Sementara itu, di balik permasalahannya yang saat ini kembali memanas, Denny Sumargo pun sempat bercerita unik dan penuh perhatiannya dari sang istri untuk dirinya. Lalu, seperti apakah Denny Sumargo menceritakan sang istri dengan penuh bangga yang pintar mengatur keuangan rumah tangga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, di balik permasalahan ini, sejak mempersunting pujaan hatinya Olivia Alan pada 21 November 2020 silam, Denny Sumargo pun menceritakan jika ia menyerahkan seluruh hidup dan matinya untuk sang istri. Denny Sumargo pun juga menuturkan betapa sang istri pintar mengatur keuangan keluarga, hingga dirinya pun merasa tenang dan aman secara keuangan yang dipegang dan diatur oleh sang istri tercinta. Nah, maksud gue istri gue itu transfer uang, pokoknya dia transfer 4,5 juta, terus sudah habis tinggal 6.000. Rafi nggak percaya, saya kasih lihat, itu beneran 6.000, dia masih nyari nol yang lain gitu. 6.000 habis kemarin, gue bilang, jadi lu beneran dikasih istri lu gitu, maksudnya sistemnya? Iya, aku maunya begitu aja, soalnya gue habis pegang duit per bulan. Jadi 4,5, kadang-kadang 10 juta, dia ngasih 10 juta gitu. Cuma biasanya karena pengeluaranku nggak banyak, cuma kepake 4,5 juta doang. Dia bisa manage duit ya. Maksudnya kalau di rumah tangga itu harus ada orang yang bisa ngatur keuangan. Kalau dua-duanya nggak bisa ngatur keuangan, harus punya konsultan keuangan. Karena kalau nggak ada orang kayak gitu, uangnya pasti habis. Jadi nanti uang-uang yang didapat dari hasil kerja itu tidak jadi apa-apa. Udahlah, istri mau kasihnya.
Dia beli tanah diam-diam gue kasih, dia beli rumah diam-diam gue kasih, apa-apa ambil semuanya. Yang penting jadi sesuatu yang baik. Karena Cik Olive itu pinter ngatur uang. Iya, karena menurut aku laki-laki itu semua hasil kerja kerasnya itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan untuk istrinya. Barang siapa memuliakan istrinya lewat pekerjaan kerasnya dan keringatnya, maka berbahagialah dia di dunia dan akhirat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.